Ia mengakui salah satu kapalnya yang saat ini diperbaiki juga diyakini merupakan tempat tinggal makhluk gaib. Anda yang hendak menuju Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, melalui jalur laut tentu akan melewati Sungai Mentaya. Sungai itu merupakan salah satu dari 11 sungai terpanjang di Kalimantan Tengah yang terkenal angker. Airnya tenang dan terhubung langsung dengan Laut Jawa. Sungai selebar 500 meter hingga 1 kilometer itu merupakan satu-satunya akses kapal untuk memasuki Provinsi Kalimantan Tengah. Di balik ketenangannya, sungai itu menyimpan keangkeran. Sudah banyak korban baik kapal ataupun manusia yang tenggelam dan karam di situ. Maka dari itu, penting bagi nahkoda memahami titik-titik terangker dan berhati-hati saat melewatinya. Salah satu orang yang pernah merasakan langsung keangkeran Sungai Mentaya adalah Roy Saptika, pria yang merupakan kapten kapal patroli dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Kalimantan Tengah, yang bertugas mengamankan perairan Sungai Mentaya dan perairan Laut Jawa. Pria berkulit legam berpangkat brigadir itu bercerita saat ia dan 3 anak buah kapal seperti biasa berpatroli rutin pengamanan laut dan pantai. Saat kapal patroli yang dinahkodainya berada di Sungai Mentaya dan kemudian mendekati muara laut, kapalnya tiba-tiba oleng ke kiri dan ke kanan tanpa bisa dikendalikan. Tentu pada saat itu tidak ada angin kencang. Kemudian Roy bertanya kepada anak buah kapal, apakah ada kerusakan di bagian buritan kapal sehingga kapal tak bisa dikendalikan dan jalannya miring ke arah sisi kanan kemudi. Kemudian setelah itu dicek, ternyata kapal dalam kondisi baik-baik saja. Namun, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Roy memutuskan untuk berhenti dan melego jangkar. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan perjalanan, tapi kapal malah semakin kehilangan kendali. Tak ingin terus berlanjut, Roy memerintahkan salah satu ABK turun ke darat dan meminta bantuan masyarakat sekitar. Dari cerita masyarakat di wilayah itu, ada penunggu berupa makhluk halus di Sungai Mentaya, berupa kerajaan milik salah satu putri penguasa alam gaib di Kalimantan Tengah. Masyarakat kemudian menyarankan agar kami menabur beras kuning di sekitar lokasi sembari meminta izin untuk lewat. Alhamdulillah, setelah itu kapal bisa melaju seperti sedia kala, ucap Roy. Meski begitu, rasa penasaran Roy belum terpuaskan. Ia kembali napak tilas di lokasi yang sama guna membuktikan kebenaran. Ternyata hal yang sama pun terulang kembali. Tapi saya sudah bersiap seperti yang disarankan penduduk, yakni membawa beras kuning dan memohon izin, ujarnya. Direktur Polairut Polda Kalimantan Tengah, Kombes Badardin tak menampik bila ada sejumlah wilayah kerjanya yang merupakan daerah angker. Ia mengakui salah satu kapalnya yang saat ini diperbaiki juga diyakini merupakan tempat tinggal makhluk gaib. Karena itu, saya tekankan kepada para anak buah untuk menghormati wilayah yang dianggap sakral oleh warga, karena untuk keselamatan mereka masing-masing.